Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Kita baca sama-sama Roma pasal 8 ayat 6. 3 ya. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan Allah adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi ada dua keinginan dalam setiap kita, bahkan kita yang sudah anak Tuhan pun. Satu namanya keinginan daging, satu namanya keinginan roh. Keinginan ini mempengaruhi cara berpikir kita dan perasaan kita. Keinginan ini kehendak, dan kehendak ini bebas. Kita bukan robot. Makanya Adam dan Hawa walaupun diciptakan sempurna seperti Allah, tapi dia tetap memiliki keinginan yang bebas. Karena manusia itu bukan dicipta seperti robot. Kalau robot harus mengikuti perintah sang penciptanya. Kalau dia punya remote control atau semacam alat pengendali, maka kalau dia arahkan itu berhenti dia, itu robot ya. Iya, karena ada pernah saudara lihat robot atau semacam mobil yang dikendali oleh remote control ya. Ya ke kanan dibikinnya gitu ya. Dan manusia tidak begitu. Dia punya kehendak atau keinginan bebas. Keinginan bebas ini sangat berpengaruh dengan perasaan, cara berpikir kita. Dan dua jenis keinginan itu maka disebut di sini keinginan daging dan kalau keinginan daging kita ikuti, kita hidupi, semua itu berbau pikiran daging, perasaan-perasaan yang dari daging yang sangat terpengaruh dengan dunia ini, terpengaruh dengan situasi kondisi, bahkan bisa dikuasai, ditaklukkan, dipengaruhi oleh iblis. Keinginan daging ini selama kita belum diberi tubuh yang baru, maka tubuh kita ini masih takluk di bawah hukum dosa. Kalau hukum dosa menaklukkan, maka tubuh kita ini tidak bisa melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan, meskipun kita mau. Ya. Dan keinginan daging ini semuanya kebanyakannya banyak salah. Makanya roh penurut daging lemah. Ada keinginan yang lain disebut keinginan roh. Kita sedang menghidupi salah satu keinginan setiap hari. Kalau tidak keinginan daging, berarti keinginan roh. Hasilnya pun beda. Keinginan daging kalau kita hidupi adalah maut. Maut itu berbahaya, malapetaka. Kalau dibilang kecelakaan maut, yang udah mengerikan itu ya. Awas, hati-hati, maut mengintai. Sesuatu yang mengerikan itu. Iya kan? Lalu bikin gambar tengkorak. Iya. Maut itu semua hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang buruk, yang mengerikan, hal-hal yang membuat orang menderita.
Neraka itu tempat maut yang terakhir yang orang akan alami. Kuasa maut itulah kecelakaan. Jadi ada roh kecelakaan, itu sebenarnya orang mengalami kecelakaan untuk mengalami maut, katanya ya. Sakit, penyakit, penderitaan. Pokoknya kuasa maut ini hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Hal-hal yang mematikan, hal-hal yang sangat mengerikan, menakutkan, membawa kepada penderitaan dan sampai kematian dan penghukuman di neraka nanti. Maut yang terakhir itulah tempat yang disebut neraka. Jadi kalau orang misalnya, wah kami sedang ada di tikungan maut, itu ngeri kali itu kan. Kami ada di dalam bayang-bayang maut, itu satu hal yang mengerikan itu. Jadi orang hidup dalam daging itu mengerikan. Ya. Dan kalau kita hidup dalam keinginan roh Allah, Roh Kudus, itu adalah hidup dan damai sejahtera. Karena dalam Allah tidak ada maut. Dalam Allah ada kehidupan kekal, kehidupan yang sejati, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang semakin disempurnakan. Dan disebut di sini damai sejahtera. Jadi sebenarnya masalah kita bukan sekedar masalah karena kurang uang, ya, itu hanya akibatnya. Kemiskinan dan penderitaan yang lain hanya akibat dari orang hidup dalam daging. Makanya sakit penyakit juga adalah akibat orang hidup dalam daging. Makanya dokter dan obat tak bisa menyelesaikan sakit penyakit, ya kan? Kejahatan, peperangan, itu semua kuasa maut bekerja, ya kan? Jadi yang menjadi masalahnya adalah manusia itu sendiri. Makanya ada nyanyian orang Batak katakan, namubain doa susah asal tahun nada mulut. Alkitab juga mengatakan bukan Tuhan, bukan siapa, manusia itu adalah menimbulkan penderitaan. Caranya dia melakukan keinginan daging. Tentu keinginan daging ini disupport, dipengaruhi, dibantu oleh iblis untuk kita melakukannya, dan situasi dan orang-orang jahat. Yang Roh Kudus atau Tuhan gak ada di sana, ya. Jadi mengerikan kalau hidup dalam daging. Ya, Tuhan menyelamatkan kita untuk hidup dalam Tuhan. Hidup dalam Tuhan itu ya hidup dalam roh. Hidup dalam roh itu cara belajarnya kita harus hidup menurut keinginan roh. Haleluya. Jadi ada dua keinginan. Keinginan apa itu tadi? Sedang kita hidup di mana? Nah, contoh, Anda semangat berdoa, itu keinginan roh atau keinginan daging? Anda suka kali membaca Alkitab, itu keinginan daging, keinginan roh? Anda benci kali sama si anu, itu keinginan daging, keinginan roh? Anda mengeluh, penuh khawatir, itu keinginan daging, keinginan roh? Jadi kayak siang gelap, bedanya sangat jelas ya. Makanya Tuhan menjadikan kita ciptaan baru supaya kita tinggal yang lama hidup dalam keinginan daging, lalu kita sedang menyambut hal yang baru, hidup baru, hidup dalam Tuhan, hidup dalam roh, hidup dalam keinginan roh. Dan dampaknya, akibatnya, buahnya hidup dan damai sejahtera. Kalau daging menuju kematian, maut.
kematian itu mau. Iya. Jadi kita lihat, dan kalau kita hidup menurut keinginan daging, tak mungkin kita mentaati Tuhan. Artinya orang yang hidup menurut keinginan daging, dia dikuasai oleh dagingnya, dibantu oleh pikirannya dan perasaannya, dan didukung oleh situasinya dan iblis dan orang-orang yang hidup menurut daging. Maka hidupnya seperti ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia atau keinginan daging itu tidak takluk kepada hukum Allah, tapi melawan. Hal ini yaitu perintah Tuhan, hukum Allah, memang tidak mungkin bagi keinginan daging. Berlawanan itu. Ibarat terang dan gelap. Di ruangan ini walaupun di luar sana ada gelap, di ruangan ini gak ada gelap karena ada terang. Nah seperti itu juga kalau orang hidup dalam keinginan daging, gak ada di sana firman, gak ada Roh Kudus di sana, gak ada pengaruh Tuhan di sana. Yang ada adalah pikiran yang dari daging, perasaan yang sesuai dengan daging, situasi, iblis, dan orang-orang yang hidup menurut daging. Itu yang akan membantu kita untuk tenggelam, dikuasai oleh daging, dan kita menjadikan diri kita musuh Allah, perseteruan dengan Allah. Jadi bertobat itu termasuk kita mulai mengambil keputusan, keinginan, kehendak, meninggalkan dosa dan ingin hidup dalam Tuhan. Tapi tidak cukup memang keinginan ya, namun harus ada keputusan, karena hidup ini adalah pilihan. Jadi bukan kebetulan, tapi pilihan. Nah, kita lihat ayat 5 ke atas kita. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh Kudus, Roh Allah, memikirkan hal-hal yang dari Roh. Dalam ayat lain, sebagaimana kau berpikir, seperti itulah kau dibentuk. Jadi yang paling berkuasa di dalam daging adalah pikiran. Pikiran ini lokomotifnya, pikiran inilah kaptennya, komandannya. Tapi dia disupport oleh keinginan daging dan perasaan. Lalu sangat terpengaruh dengan situasi kondisi, dengan iblis, dan sangat terpengaruh dengan orang-orang yang hidup menurut daging. Iya. Jadi makanya bertobat itu dimulai dari perubahan pikiran. Dalam bahasa asli Yunani, metanoia. Perubahan pikiran. Pikirannya diputuskan berubah dari pikiran yang salah, pikiran daging tentunya, kepada pikiran roh atau pikiran yang dari Allah. Haleluya. Jadi dari sinilah pusat komandonya, inilah kaptennya, inilah lokomotifnya. Keinginan dan perasaan itu kayak gerbong yang ngikut aja dia. Itu sebabnya kita harus menguasai dan menaklukkan pikiran kita kepada Tuhan dan firman. Caranya hatimu. Karena pusat inti dari manusia adalah hati. Makanya Tuhan melihat hati, dan Tuhan memulai dari hati, dan Tuhan tinggal dalam hati kita.
Hati itu berbicara roh dan itu inti. Kalau roh ini dipisahkan dari tubuh kita, maka daging kita tak berfungsi. Sehingga pikiran pun tak bisa mengendali daging kita lagi. Keinginan daging tidak ada lagi, keinginan perasaan daging tidak ada lagi. Jadi roh inilah yang membuat daging kita ini berfungsi. Jadi orang yang meninggal itu rohnya nggak ada lagi di dalam tubuh. Dan yang bisa memisahkan itu adalah Tuhan dan maut. Ya kan? Makanya ada orang mati dalam kehendak Tuhan, ada orang mati karena maut. Ya kan? Buktinya upah dosa adalah maut. Kalau bahasa Batak, inhurni dosa ruhamatea. Jadi orang bisa mati ya karena kuasa maut atau dosa. Ya. Kalau kita mati dalam Tuhan, beda lagi ya. Oke. Jadi karena pikiran ini yang menjadi komandan atas kehendak, keinginan dan perasaan, makanya pikiran ini harus kita taklukkan kepada Kristus. Karena iblis akan mulai menyerang pikiran kita supaya kita mengambil keputusan hidup dalam keinginan daging, memberikan ide-ide ke pikiran kita, sehingga pikiran itu diterjemahkannya ke dalam perasaan dan keinginan. Dan keinginan inilah yang membawa kita kepada pencobaan dan jatuh. Tapi dari mana itu? Karena kita tidak menguasai pikiran. Pakai apa? Pakai roh. Kalau kita sudah anak Tuhan, disuruh kita harus menguasai diri. Salah satunya menguasai pikiran. Karena diri kita itu pribadi kita, pikiran kita itu pribadi kita, diri kita. Tapi inti daripada kita adalah roh atau hati. Maka jagalah hatimu segala kewaspadaan karena makanya diaktifkan rohnya kalau dia sudah anak Tuhan. Memang kalau dia nggak anak Tuhan, belum bisa dia mengaktifkan rohnya atau mengaktifkan Roh Kudus yang ada dalam diri, belum bisa. Cuma dia bisa membuka hati terhadap Tuhan supaya Tuhan memberi hati yang baru, supaya Tuhan memberi sesuatu yang baru dalam dirinya. Haleluya. Amin. Jadi iblis kalau kayak saya atau saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus pernah, nggak bisa langsung menyerang roh kita, dia menyerang pikiran kita. Begitu pikiran kita diserang dengan ide-ide, dengan pikiran-pikiran yang dari dunia ini, yang cocok dengan keinginan daging, lalu pikiran kita dipenuhi, pikiran kita mulai bergerak. Dan itu saudaraku membuka peluang bagi si jahat ya. Maka dikatakan terbentuklah kita melalui pikiran. Maka Tuhan mau dirubah pikiran kita ini nanti kalau kita hidup dalam roh, sehingga kita memiliki perasaan dan pikiran yang terdapat juga dalam Kristus. Itu maksudnya kita memiliki pikiran yang dari roh. Saya baca kembali. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Jadi orang yang hidup dalam daging, pikirannya pun semua dari daging. Sedangkan mereka yang hidup menurut roh mengaktifkan roh Allah dalam dirinya. Roh Allah bergerak, bekerja, beraktivitas roh Allah dalam dirinya. Karena setiap orang yang sudah memiliki roh Kristus sudah memiliki roh Allah. Tinggal roh Allah aktif atau tidak. Ya, maka mereka yang hidup menurut roh atau roh Allah aktif bergerak dalam dirinya, memikirkan hal-hal yang dari roh. Haleluya. 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 Apa kok ada gangguan?
Ada apa? Siapa? Anak-anak itu Pak. Iya, diajari anak-anak ini tertib. Karena perhatikan, ya perhatian kita kalau enggak ini itu menentukan ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Coba kita koreksi. Kalau kita hidup dalam Tuhan, bisa kita baca pikiran kita ini pikiran dari mana? Pikiran dari daging yang identik dengan situasi kondisi, dengan apa ini? Dengan hidup orang-orang yang enggak dalam Tuhan. Bahkan bisa iblis menaruhkan ide-ide ke dalam pikiran kita. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang roh. Dari mana pikiran yang sedang ada di dalam diri kita? Pikiran ini itu saudaraku lebih canggih dari komputer. Seperti ini. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu terekam di memori namanya. Memori ini, handphone saya ini ada memorinya 128 GB. Nah, mungkin handphone saya, saudara mungkin hanya 64 atau 32 gitu ya. Jadi otak kita ini lebih hebat dari komputer tercanggih di dunia ini. Dan dia bisa menyimpan puluhan tahun bahkan seumur hidup data-data itu. Dan otak kita ini ada 3 tempat, apa istilah kalau komputer, tempat menyimpan data-data itu. Ada disebut otak sadar. Nah ini sekarang saudara main otak sadar. Tapi ada otak tidak sadar. Ada juga otak bawah sadar. Jadi 3 tempat menyimpan. Nah, itu diisi di sana. Dan kenapa ada orang tiba-tiba loncat kucing, dia terkejut cakap kotor? Secara sadar dia nggak akan mau itu. Apalagi tentang tempat kebaktian seperti ini kan kita lagi busuk ini kan. Tapi kalau ada orang yang memang pikirannya sudah terekam dan banyak hal, tiba-tiba entah kenapa lah tikus jatuh lepas, puk depan kita. Kalau saudara memang sudah tersimpan di memori atau otak bawah sadar tidak sadar, itu langsung spontan keluar. Itulah refleks. Refleks itu adalah tindakan yang secara otomatis keluar dari pikiran sadar bawah sadar tadi, tidak sadar tadi. Mimpi itu kalau saudara mimpi yang buruk, itu apa? Otak bawah sadar tidak sadar saudara yang main. Otak sadar saudara sedang istirahat atau diam. Jadi terekam itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita perhatikan itu di ini kayak kita apa? Ini kan HP itu merekam. Jadi kalau begini kan semua nampak ini kamu ini terserap di data. Mata kita itu gitu, terus telinga kita itu rekam datanya. Ya, apalagi otaknya pintar. Ya kan, EQ-nya mantap, detil itu dia tahu. Nggak ada lupanya itu, detil. Ya itu rekam. Dan itu akan menjadi tembok benteng yang dipakai iblis untuk menghalangi saudara menerima Injil atau menerima hal-hal dari Tuhan. Biasanya bapak-bapak halangannya di sini. Karena bapak-bapak dominan main otak. Ya ibu-ibu main otak juga, cuma dominan perasaan. Sehebat-hebat otaknya wanita, lebih besar peranan perasaan. Ya, kalau bapak sehebat-hebatnya perasaan, dia lebih dominan otaknya. Ya. Makanya bapak-bapak disebut kepala. Kepala ini tubuh. Kalau rusak kepala saya sebelah kanan,
lumpuh badan saya sebelah kiri atau sebaliknya. Kalau rusak dua-duanya ya lumpuh semua. Hanya doakanlah supaya pulih ini bapak-bapak ini. Iya. Dahsyat kalau bapak-bapak pulih. Karena dia kepala. Ibarat ikan. Ikan itu katanya kalau mau melihat ikan itu busuk atau tidak, jangan badannya kamu lihat, kepalanya. Kayak mana pun dia kali, kalau udah kepalanya busuk, udah jelas itu busuk. Gak usah kepala dibedah, gak usah kepala diangkat. Nah itulah. Jadi makanya saya bergumul sekarang supaya kepala-kepala rumah tangga ini bertobat ini. Jangan terjadi pembusukan ke bawah. Iya, makanya terus Anda dalam saat teduh, dalam kubu doa, dalam hafulka doain terus. Karena kalau sudah keluarga diselamatkan, dipulihkan, udah ada surga di muka bumi. Haleluya. Makanya disebut keluargaku adalah surgaku. Kalau nggak ada lagi, ya udahlah. Paling hebat surga ada di gereja. Tapi kan kita nggak tinggal di gereja terus. Kita kan lebih banyak tinggal dalam keluarga, ya kan? Hanya ada saya perhatikan siap di gereja enak kali, di kebaktian enak kali, di rumah tangganya nggak enak kali. Iya. Jadi makanya kalau ada orang berlama-lama di gereja, aku senang juga daripada suntuk-suntuk udah di rumah, kan? Ya kan? Haleluya. Kenapa? Itu tadi karena belum dipulihkan keluarga ini, ya. Apalagi bapak-bapaknya belum dipulihkan, mengerikan itu saudara. Seperti saya bilang tadi, otak kita atau pikiran kita itu komandan. Jadi dia bisa melawan Tuhan, tapi bisa juga dia tunduk kepada Tuhan untuk memerintahkan tubuhnya, keinginannya, perasaannya mentaati firman. Atau kalau tidak, dia melawan Tuhan. Pikiran yang dari daging berseteru dengan Allah. Berseteru artinya berlawanan, bermusuh. Makanya ada orang dengar khotbah, jawab otaknya gitu. Mana betul itu otaknya. Iya. Lalu nanti keluar itu dalam mimpi. Ada itu kata mimpi. Bang Pak, ada apa? Iya, yang mimpi aku tadi kata. Saya sering kali, itu mungkin karunia Roh Kudus ya. Aku kalau khotbah bisa ku baca pikiran orang. Ya. Kadang-kadang spontan ku bilang gitu. Ya, cuma ada yang menangkis, bukan aku itu. Tapi ada yang iya. Tapi sebenarnya itu hal yang nggak payah, karena ada istilah orang dari bahasa tubuh pun kita tahu kan. Kalaupun orang jago acting, ya kita bisa juga lihat itu. Ada orang bisa jago acting, ya kan? Jago kali acting dia, nggak nampak gitu. Tapi kalau secara roh nggak ada yang bisa menyembunyikannya ya. Dilawan-lawan khotbah itu. Nggak ada di sini tuh ya. Makatai banget. Jadi diterjemahkan itu kepada perasaan keinginan, lalu terkirim ke hati, cocok pula di hatinya kan. Akhirnya keluar. Ano jotesmi ne mako boleh gitu lah, bagus. Ya, kita teruskan. Bisa terus? Amin. Oke lah. Itu keinginan daging juga itu. Oke lah ya, teruskan ya. Jadi
Ada orang nggak ngomong di mulutnya, tapi ngomong dia di pikiran. Ya kan? Ada orang sampai ditunjukkan dalam ekspresi. Terus nampak dari mimik wajahnya, kalau pandai dia berakting, maka dia pura-pura keluar dia. Pura-pura keluar. Ya. Berbagai macam lah dibikinnya, nampak itu. Nah itu makanya kalau orang hidup menurut pikiran daging, gerakan hidupnya semua melawan Tuhan. Iya, melawan Tuhan dia. Nah, makanya disuruh Tuhan kita jangan mengandalkan pikiran. Artinya jangan apa itu, jangan itu kau andalkan. Tapi kita mulai mengandalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Pikiran kita ini bukan tidak perlu. Kalau begitu Pak, ikut Tuhan ini nggak perlu pikiran. Enggak, bukan itu maksudnya. Pikiran kita ini membantu kita itu menerjemahkan apa yang dikatakan Tuhan kepada roh kita, lalu roh kita menerjemahkannya ke pikiran kita. Jadi pikiran kita nampak kayak satu film, itu yang disebut apa namanya, visualisasi namanya. Kita bisa gambarkan ya. Lalu dari gambaran yang kita visualisasi di pikiran bisa kita jelaskan dalam bentuk keinginan, perasaan, ide-ide. Cuma dari daging juga begitu, seperti gambarkan. Dan itu juga masuk, tersimpan di memori, tetapi juga terpengaruh ke roh. Ya, itu sebabnya rohnya jadi cemar. Jadi dari sinilah keluar. Jadi beratnya roh ini apanya? Menyimpan apa namanya? Kalau ATM pinnya, begitu diklik di hati, keluar itu di otak semua data-data itu. Misalnya, Anda misalnya benci sama suamimu, begitu misalnya ada bicara suami, wah langsung hatimu langsung menangkap, dikliknya, klik suamiku, langsung tergambar itu. Suamiku jahat ini, begini. Nah, begitu kita minta dia ngomong, langsung dia tak. Ya. Nah, misalnya kamu ketemu ini sebelum hapruta misalnya. Sebelum hapruta, ngobrol. Lalu bicara tentang seseorang. Nah, bicara sama seseorang. Ya, misalnya dengan Ibu Norusianturi di Padang Halaban. Dari 3 orang yang berhapruta ini, ada sesuatu yang tersimpan tentang Norusianturi. Wah, Norusianturi dia kan ketua kaum ibu di Padang Halaban. Langsung diklik di hatinya, klik, langsung itu keluar itu. Kayak laptop dibuka apanya, langsung nampak semua kan. Iya, saya klik misalnya Google gambar Roh Kudus, tek, ya kan? Klik, langsung nampak gambar semua. Nah, di sini kliknya, klik, nah di gambar, lalu udah dapat gambaran sini, langsung keluar dalam bentuk kata-kata. Norusianturi hari itu begini. Tergantung apa yang sudah tersimpan di memorinya, dan itu karena memang dia nggak suka sama Norusianturi ini. Jadi klik nggak suka dengan Norusianturi, klik, enter, keluar. Lalu ngomong, aku gini ya, pernah begini. Ya, waktu kita kaum ibu 2 tahun yang lalu, seperti ini. Ingat dia detail. Sampai dia pakai perasaan menceritakan. Pakai ekspresi lah, padahal memuji Tuhan nggak pakai ekspresi ya. Apalagi orangnya sangat sensitif, artinya perasaannya sangat peka gitu. Wah,
langsung nampak itu. Ya kan? Langsung nampak itu. Jadi nggak bisa dipungkiri. Hanya dengan otak sadar mungkin kita coba mengcancelnya sekuat tenaga kan. Tapi dalam waktu tertentu itu akan keluar. Akan keluar itu semua. Makanya jangan heran kalau ada orang berkelahi suami istri belum membereskan itu. Langsung klik itu. Ya, tentang suaminya. Iblis pun udah dipengaruhi kan, langsung klik. Korek. Terus muncul di pikirannya. Makanya ngomong keluar semua. Kau ingat ya, mulai kita menikah ya. Begini, padahal dia sudah 25 tahun dia nikah. 25 tahun diingat. Padahal firman Tuhan sebulan yang lalu enggak diingatnya. Kenapa? Karena otak rohaninya itu enggak jenius, masih sendiri. Tapi otak dagingnya jenius. Memorinya pun hebat itu, bukan 128 GB lagi kan. 10 terabyte. Hah? Unlimited itu ya. Bisa nih. Iya, otak ini. Makanya hati-hati dengan otakmu. Makanya serahkan otakmu sama Tuhan. Haleluya. Melawan Tuhan otak kita ini. Hanya dalam waktu otak sadar main, agak kita cancel itu. Tapi waktu situasi tertentu, waktu kita menghadapi masalah tekanan, keluar itu. Otak sadar, bawah sadar, dengan tidak sadar langsung terus. Lalu meluap semua dari hatimu. Nah, caranya bersihkan hatimu. Lalu biarkan Roh Kudus bekerja. Nanti dari situlah firman itu akan membersihkan otakmu. Ayo kita lihat dulu Yohanes pasal 15. Kalau enggak bisa saudara hidup dalam roh. Payah itu hidup dalam roh kalau otakmu belum connect ya. Yohanes 15 ya. Ayo. Ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan. Jadi firman itu membersihkan hati kita, memori kita. Karena apa yang kita dengar, lihat, perhatikan itu mempengaruhi hati dan pikiran kita. Padahal hati dan pikiran kita yang paling penting kan. Kalau hati pikiran kita sudah, kehendak dan perasaan itu ngikut. Intinya hati kita, roh kita, komandannya pikiran kita. Jadi waktu kita mendengar firman, muncul keinginan roh di hati kita. Dan itu akan dikirim ke otak kita kalau otak kita tidak melawan. Nah, disitulah dia membersihkan. Ibarat pakaian kotor, ditaruh air, ditaruh rinso. Firman itu loh, seperti itu membersihkan hati kita. Kamu memang bersih karena firman. Jadi saudara nggak bisa hanya sekedar Tuhan ampunilah aku, sucikanlah aku dengan darah. Oh, disucikan. Tapi saudara harus menerima terus firman. Ya, kita lihat lagi Mazmur 119. Mazmur 119. Supaya kita aktifkan pikiran kita, roh kita sedang diisi juga. Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Jadi firman itu membersihkan baik pikiran, baik hati kita. Menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kata tidak berdosa artinya bersih, suci. Yang paling licik dari pikiran adalah hati. Iya. Jadi kalau ada licik dibilang licik, pintar.
tetapi sangat tidak benar. Itu licik. Makanya iblis itu licik. Licik. Licik itu seumpamakan begini, belut kan udah licin kan, dikasih oli lagi. Itulah licik. Ngeri kali licik ini. Itulah hati kalau nggak beres, licik. Itu sebabnya semuanya meluap dari hati. Maka jagalah hatimu. Nah, untuk bisa masuk firman ke hati, pikiran harus terbuka. Karena kalau tidak langsung ditangkis gitu. Nah, kelemahan laki-laki, bapak-bapak, selalu melawan firman dari pikiran. Jadi gak masuk ke hatinya. Kalau ibu-ibu agak beda sedikit. Begitu disentuh pikirannya, masuk ke hatinya. Tetapi jangan tidak dirubah juga pikirannya. Makanya gak heran kita di gereja lebih banyak ibu-ibu dari bapak-bapak. Tahu kita kebaktian, marbuah kebaktian dengan Romi katanya. Kalau kita tanya kenapa, bisa terangkan itu pikirannya. Lihatnya orang nangis-nangis, ngapain kau nangis-nangis berdua? Tak masuk akal katanya. Jadi, tapi setelah otak kita bisa berubah, gampang kita menerima firman. Haleluya. Kalau enggak berubah lagi otak kita, hati kita pun sudah enggak bagus, nah itulah yang disebut licik tadi. Belut dikasih oli lagi, waduh, pasti nggak bisa ditangkap lagi. Kalau hanya belut doang, kalau pandai dia nangkap bisa ditangkap itu. Tapi kalau dikasih oli, mau pandai nangkap nggak ketangkap itu. Pandai berkelit. Makanya dibilang licik kali hati ini. Jadi kalau sampai Tuhan sampai menyadarkan roh kita, itu artinya kesempatan baru ya, untuk kita boleh mengalami perubahan yang cepat. Ya, jadi Tuhan memulai dari hati supaya meluap nanti ya. Makanya semua itu berpengaruh dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita perhatikan. Di gereja, di ibadah paling 2 jam. Mendengar, memperhatikan, melihat kepada arah firman. Dan itu kan mempengaruhi kita. Tapi kan 1 minggu berapa jam? Setelah di rumah, apakah kita masih mendengar, memperhatikan, melihat ke arah kebenaran firman atau tidak? Karena apa yang kau lihat, perhatikan, dengar, akan mempengaruhi hatimu. Dan itu akan diterjemahkan oleh pikiranmu. Begitu diterjemahkan pikiran tinggal memerintahkan kehendak, keinginan, dan perasaan. Tak jadilah. Maka sebagaimana kau berpikir dalam dirimu, seperti itulah engkau. Jadi yang didengar Tuhan ketika kita menyanyi, Alkitab bilang, renungan hati kita. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar. Jadi artinya renungan hati kita. Makanya kalau penyanyi-penyanyi yang dipertandingkan misalnya di Indonesian Idol, para penyanyi, aparat juri-juri itu tahu dia gak ada feel-nya, gak ada rohnya kau nyanyi, gak ada penjiwaan, kayaknya gak nyampe pesan yang kau sampaikan. Apalagi Tuhan tahu dia
kita ngomong apa renungan hati kita. Kalau hati kita kotor, mana bisa. Makanya orang Batak bilang waktu zaman si Jurtur, dadila parende katanya. Ya kan? Itu sebabnya pujian penyembahan yang benar itu sebenarnya keluar dari renungan. Renungan itu terjadi akibat apa yang kau dengar, apa yang kau perhatikan, apa yang kau lihat. Nah, kenapa ada orang, saudaraku, hati-hati, contoh lah, anak-anak sekarang kan untuk menjinakkan anak dikasih gadget kan? Perhatikan, kalau dia sudah terpengaruh melihat, mendengar, memperhatikan, coba ambil gadget itu. Kalau nggak dilawannya kau, apalagi dia kurang tertib dididik, tunjangnya bapaknya mamanya, makin lawannya itu, stres dia. Kenapa? Karena itu udah merasuk hati pikiran dia, dan dia ditawan terus. Iya. Maka hati-hati. Yang penting jinak dia, ya jinak, tapi kecanduan. Karena apa yang kau lihat, perhatikan, dengar, mempengaruhi hatimu. Begitu udah pengaruh hatimu, itu diterjemahkan pikiran. Kalau sudah diterjemahkan di pikiran, itu tinggal tindakan. Tinggal pencet remote control, ke kanan, ke kiri, semua akan dilakukan. Akan jalan. Itu akan membentuk karakter kita. Dan itu nggak nyambung dengan hal-hal rohani. Itu makanya misalnya saudara datang ke kebaktian tidak damai sejahtera, susah saudara itu, menyiksa diri. Kalaupun kau pandai berakting, seakting-aktingnya, 2 jam itu siksaan yang sangat lebih bagus kalau di rumah nonton sinetron. Beban itu. Karena nggak nyambung. Karena itu dunia yang berbeda gitu. Itu sebabnya hanya tanah yang baik, tempat firman bisa tumbuh subur. Tanah yang baik dipengaruhi apa yang kau dengar, perhatikan, lihat, fokus. Haleluya. Itu sebabnya dikatakan, bukalah hati pikiranmu. Mazmur pasal 1 tadi. Ayo saya ulang lagi. Ini ayat yang paling enak ini. Dimulai dari komitmen kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Mulai dari situ. Yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pecah. Karena apa yang kau perhatikan, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, itu kan mempengaruhi. Sedangkan nasihat orang fasik tak perlu didengar. Jalan orang berdosa jangan diperhatikan. Jangan juga kau kumpul dengan pencemooh, tukang gosip. Kau nanti ikut sakit hati ketika dia menceritakan sakit hatinya. Haleluya. Memang saya perhatikan, kawan-kawan saya pendeta, iya juga ya. Memang connect kalau satu roh dia, satu frekuensi, satu dimensi. Ya. Ada saya perhatikan kawan-kawan, cuma saya nggak mau bilang nanti sakit hati dia. Cocok kali orang ini gitu. Saya perhatikan, iya ya. Connect, tukang gosip dengan tukang gosip connect gitu. Iya, kalau satu orang tukang gosip, satu orang suka firman, berlawan, nyambung itu. Pernah dulu orang Padang Halaban begitu, tak usah aku ceritakan siapa orangnya. Lalu jumpa dia dengan jemaat kita di rantau, di jualan. Jadi si jemaat kita yang rantau ini hatinya udah bagus dengan Tuhan dan firman. Ya, jadi nggak ada dia terganggu dengan segala sesuatu orang lain yang katakan tanda kutip kelemahan-kelemahan.
Jadi orang yang di Padang Halaban sana, dia udah menyimpan di hati, di memorinya. Hanya tinggal menunggu situasi lah, menunggu momen. Dia ke Rantau mau belanja, singgah dia ke tempat jemaat kita yang jualan ini. Ya, cerita, langsung dia, gimana kabar? Kamu di sini? Wah, begini. Oh, wah, kalau begini. Ceritanya lah hal-hal yang negatif sama jemaat kita yang rantau. Jemaat yang rantau ini nggak suka yang kayak gituan. Nggak usah lah kayak gitu. Kita ini pandainya cerita-cerita, tapi nggak pandai melakukan firman. Nggak usah cerita gitu, mentok. Aja ampun. Tapi pernah satu ketika kubu bani komsel, karena asal komsel mereka, firman Tuhannya kaku, sharingnya kaku, tapi 1 jam lebih bahkan 2 jam sampai tengah malam pulang bergosip orang itu. Anggota komsel yang cerita, aku keluar dari komsel itu Pak. Kenapa keluar? Nggak boleh itu. Lain Pak atmosfernya. Kami kalau komsel tegangan, mari sharing dulu, mari bagikan, diam semua. Selesai begitu, udah cerita entah kemana-mana. Aku nggak mau ke situ. Saya klarifikasi, benar. Jadi apa yang kamu ceritain? Ya biasa lah Pak. Apa biasa? Kalau nggak Pak Gembala, siarin ceritain. Ngeri kali kau bilang. Akhirnya benar kubu bari. Sakit hati orang itu karena nggak ada lagi tempat mereka bergosip ria kan. Mau kemana dia mau bergosip lagi? Memang orang yang sakit hati, orang yang punya menyimpan banyak hal, puas dia kalau bergosip dia, puas. Kalau enggak, gelisah dia. Nah gitu. Kayak apa dia? Kayak nggak ada tempat menyalurkan isi hatinya gitu. Makanya kalau kita masih kumpul dengan orang ini, bahaya ini. Iya. Sebenarnya itulah tadi saya bilang tanah hati yang nggak baik. Tanah hati yang baik itu cocoknya bagi firman. Kalau tanah hati yang nggak baik, memang nggak cocok untuk firman. Mati itu firman itu. Belum sampai ke hati pun mungkin udah ditolak pikiran itu. Kalaupun sampai ke hati, mati itu. Di pinggir jalan berbatu-batu semak lu mati. Dan munafiknya, karena otaknya kan agak jinus lah, bisa diceritakan firman itu kayak orang Farisi. Tapi hati belum tentu. Maka nampak tidak ada perubahan. Karakter itu kan salah satu perubahan pikiran. Metanoia itu bertobat, itu merubah pikiran. Pikiran mulai dirubah, berasal dari firman yang mempengaruhi pikiran kan. Lalu berubah pikiran. Maka bahasa metanoia itu berasal dari salah satu kata dasar metamorfosa. Metamorfosa itu proses ulat jadi kupu-kupu. Perubahan. Ulat merusak kan? Jijik. Kemana dia pikir merusak ini ulat ini. Jadi kita ini dulu sebelum bertobat ulat kita ini. Merusak aja kerjanya. Ya kan? Ulat pergi dia ke daun, rusaknya daun. Pergi ke buah, dia rusaknya buah. Nah, harus bermetamorfosa. Berubah dia jadi kupu-kupu. Nah, kupu-kupu udah cantik. Bisa terbang. Kalaupun dia cari makan ke bunga, justru menguntungkan bunga itu. Itu yang namanya serbuk sari. Jadi berbuah bunga itu. Dan dia nggak merusak. Memang dia makan madunya bunga itu, tapi bunga itu gara-gara dia singgah jadi berbuah. Jadi nggak ada yang dirugikannya, dia pun beruntung makan madu untuk hidupnya. Bunga itu pun beruntung jadi berbuah. Jadi kalau orang yang di luar Tuhan merugikan kerjanya itu, merusuh itu. Udah bagus-bagus buah mangga kita ada, masuk deh, dibikinnya busuk. Yang merusuh lain ulat ini kan. Nah, makanya kita harus bermetamorfosa. Itu mulai dari bahasa metanoia, perubahan pikiran.
Tanyalah orang pintar, orang sukses yang belum bertobat sekalipun, selalu bilang dia, kalau pikiranmu tidak berubah, kau tidak akan berubah. Kalau pikiranmu tidak maju, kau tidak akan maju. Ya tanyalah, saya juga banyak ketemu dan belajar sama orang-orang itu. Bahkan si Hotman Paris saja dia bilang, kalau kau nggak berubah, mindsetmu kau nggak bisa berubah. Yang walaupun pada tingkat seperti itu aja dia kan. Artinya dia hanya mengubah pola pikirnya untuk jadi kaya secara jasmani aja. Ya. Jadi kalau kita secara totalitas semua komplit roh jiwa tubuh, itulah namanya damai sejahtera. Pikiranmu yang rusak akan mempengaruhi hatimu yang rusak. Hatimu yang rusak akan membuat pikiranmu rusak sehingga tindakanmu rusak. Ya. Walaupun tanda kutip kau berhasil dengan cita-citamu. Contoh Adolf Hitler. Adolf Hitler itu cita-citanya hanya ini. Aku harus berhasil orang terkenal berkuasa di dunia. Maka dia belajar. Tujuannya, ku habisi semua orang Yahudi di muka bumi. Itu aja tujuannya. Tercapai cita-citanya. Hebat dia mempengaruhi setengah dunia, dipengaruhinya dulu dengan negara komunisnya Nazi. Begitu dia jadi pemimpin Jerman dengan pasukan Nazinya, dengan ide-idenya, sangat berkuasa dia kan. Setengah penduduk dunia sempat dipengaruhinya menjadi negara komunis kan. Dan dikejarnya orang Yahudi mau dibunuh, dihanguskan. 3 juta dia bunuh orang Yahudi. Busuk kan? Mencapai cita-cita, tetapi tidak di dalam Kristus, bahaya juga itu sebenarnya. Mengerikan. Nah, kalau kita enggak kayak kupu-kupu, meskipun kita makan madunya untuk hidup dari bunga, tapi bunga tidak rugi. Haleluya. Haleluya. Meskipun kita dapat untung dari orang ketika jualan, tapi orang tidak dirugikan. Ya kan? Ya. Tapi kalau orang otaknya licik, 9 onnya dibikinnya bulanan, bilang 1 kilo. Bilangnya jual modal lah katanya, padahal udah untungnya 10.000, jual modal katanya. Dibilangnya ini barang dari apa ini? Dari Thailand ini kata, padahal dari Medan juga. Ya ada orang yang bodoh pula bisa toko-tokonya kan. Nah itulah kalau di luar Tuhan. Kalau kita enggak, kita boleh dapat untung, tapi tidak merugikan orang lain. Kayak kupu-kupu, di samping cantik, dia memberi untung. Mana pernah dia merusak daun? Apalagi merusak buah, enggak menguntungkan. Nah seperti itulah kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya kan? Ngomongnya pun menguntungkan. Haleluya. Tapi nggak bisa kita seperti itu kalau nggak ada isi hati pikiran kita yang bagus. Itu makanya ayat 3 bilang, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata merenungkan di sini menghafal di otaknya, mengulang-ulang itu, makanya perlu catatan diulang-ulang, itu artinya merenungkan juga. Mengimajinasikannya, membayangkannya, memvisualisasikannya, sehingga dia bisa melihat kebenaran firman itu. Haleluya. Jadi kalau otak kita cerdas, otak rohani kita juga IQ-nya tinggi, kita baca Alkitab, iya ya gitu. Tapi kalau belum, memang kita baca Alkitab bingung kita, jadi ngantuk kita. Makanya ada istilah orang kalau mau payah tidur baca Alkitab katanya. Ya memang benar. Karena saking tak masuk akal, jadi tidur dia. Tapi kalau memang dia betul-betul mencintai firman, justru sebaliknya, udah ngantuk dia, udah baca Alkitab, jadi nggak ngantuk dia. Terbalik. Tadinya bermaksud 2 ayat dibacanya, dibacanya 1 pasal. Gitu dia. Tapi kalau orang memang nggak masuk akalnya, dimensi rohnya udah nggak connect dengan Allah,
mau bikin tidur, cobalah kalau kau payah tidur, kau belum terkonek dengan Tuhan, bacalah 3 pasal, jamin tidur. Iya. Makanya ada istilah orang paling enak tidur di gereja. Iya. Iya. Saya dulu kan mengalaminya. Apalagi saat dengar khotbah, paling enak tidur. Makanya zaman dulu kalau ke gereja itu bonbon pedas sudah di ini. Padahal khotbahnya pendeta dulu 30-40 menit udah dibatasi. Tapi itu kayak udah berapa jam itu. Tuh, makanya itu kebetulan mejanya kan begini. Begini lawak. Ya digoi kawan. Makanya kebaktian yang paling enak kurasa dulu sebelum bertobat. Amin. Wah, yang paling melegakan adalah begitu di taduk majo tangiang ngejar Yesus harian selesai. Amin. 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 Wah, sedap kali perasaan itu. Padahal kebaktian itu saya hitung 1,5 jam. Karena khotbah 40 menit. Banyak kurkurnya itu waktu itu. Nah itu. Tapi kalau sekarang nggak begitu lagi. Udah lain ceritanya ya. Karena memang dunianya udah beda. Jadi sampai direnungkan firman itu, akhirnya terbentuklah dia. Hidupnya berubah seperti pohon di tepi aliran, menghasilkan buah. Buahnya itu tadi, orang hidup dan keinginan roh, hidup dan damai, buah pada musimnya. Tidak layu daunnya. Daun itu menunjukkan bagusnya pohon itu kan. Kalau dalam diri kita, muka kita lah kan. Kayak daun itu. Kalau bilang bah mahiu kau, semua mahiu hoida, melos bohimi katanya kan, daunnya kan. Apa saja diperbuatnya? Hasil. Karena orang sukses itu pikirannya bagus. Penyakit, kebanyakan penyakit, baik penyakit rohani, jiwani, terutama fisik, itu karena hati pikiran kita nggak bagus. Sebenarnya lebih bahaya penyakit rohani sebenarnya. Penyakit jiwani juga lebih bahaya. Penyakit fisik ya bahaya juga memang. Jadi makanya dokter selalu bilang, Bu, jangan banyak berpikir. Maksudnya pikiran kita terlalu apa gitu, terlalu menakutkan ya kan. Tapi hati yang gembira, bagaimana bisa hati gembira kalau tidak ada kebenaran kan? Padahal di mana ada kebenaran, di situ kebenaran itu ya firman. Enak kok. Haleluya. Makanya waktu Yesus khotbah dari pagi sampai hampir malam, tak ada makan orang itu. Memang Yesus sih luar biasa khotbahnya, Pak. Iya, nggak pakai sound system ini, pakai sound system. Itu 5.000 laki-laki. Kalau kita hitung, ada ibu-ibu, ada bawa anak, ada orang muda, kira-kira 20.000 orang. Tanpa sound system. Di atas bukit mereka. Datang pun nggak ada apa, nggak ada apa namanya, selebaran. Halo, Tuhan Yesus mau khotbah dari bukit. Datanglah kita, KKR, pembicara Tuhan Yesus Kristus. Nggak ada itu. Yesus lewat, orang ramai naik dia ke gunung, ramai orang. Tanpa sound system, semua dengar firman sampai hampir malam. Sehingga Tuhan harus bikin mujizat kasih makan mereka, karena tak makan. Mungkin gak sempat sarapan tuh sebagian, makan siang pun gak ada. Karena mendadak datangnya Yesus. Sehingga murid bilang, Tuhan mereka gak makan mulai tadi hampir malam ini. Dia kasih makan. Wah,
Mana ada uang sampai sekian dinar? Apa rupanya yang ada samamu? Inilah 5 roti 2 ikan. Mari. Kumpuli orang itu. Bikin mujizat Yesus, makan 5.000 laki-laki lebih, sekitar 20.000 orang, lebih 12 bakul, 12 murid kan? Bagi. Yang lebih banyak panitianya. Makanya suka kamu jadi panitia. Tapi jangan duluan kamu yang makan itu ya kan? Karena kan belakangan makannya kan. Dan mereka makan kenyang, kumpul semua. Ya, gak ada yang bawa plastik itu. Kalau bawa plastik, gak ada yang sisa itu. Ya, karena kebetulan gak ada orang Batak di sini. Yang jauh semua. Jadi kumpul semua katanya. Lebih 12 batu. Ya, ada yang 12 batu ya kan. Ya. Haleluya. Itulah saking enaknya dengan Yesus. Dikasih makan rohani, dikasih juga makan jasmani. Sampai kenyang. Makanya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan. Jadi percayalah, kalau orang cari Tuhan serius, takkan kelaparan. Amin. Enggak. Semuanya ditambahkan. Sampai Tuhan bilang, burung aja aku kasih makan. Burung aja aku dandani cantik kali. Masa kamu? Hei kamu yang khawatir. Oke lah saudaraku. Jadi mari perbaiki pikiran. Apa yang kau perhatikan, dengar, perhatikan itu pengaruh hatimu. Hatimu mengirim gambar itu ke otakmu, klik, otakmu akan menerjemahkan, lalu mengeksekusi dengan tindakan. Dan tindakan itu akan bertentangan dengan Allah kalau itu dari daging. Tapi kalau itu dari roh, maka kau pasti berubah. Engkau akan hidup dan damai, tidak menuju kematian. Orang sakit itu sedang menuju kematian. Orang sehat itu akan hidup lebih baik lagi. Apalagi hidupnya Tuhan. Haleluya. Ya, jadi perhatikan hatimu, pikiranmu, lalu buka hati pikiranmu, perhatikanlah firman, dengarlah. Firman itu yang membersihkan. Ya. Dan kalau sudah terekam, saya saking menikmatinya firman itu bisa muncul di khotbah saya. Saya sering kata orang-orang yang pernah saya tidur di rumahnya, sering aku mimpi lagi khotbah. Pernah satu keluarga Tampu Bolon di daerah Kisaran, aku menginjil kemalaman, jadi aku nginap di rumahnya. Lalu aku dibuat, karena kamar udah penuh, aku dibuat di ruang kayak di tengah lah, tapi ada tempat tidur serak. Situlah aku tidur. Saking capeknya aku tidur. Setelah cerita-cerita mereka tidur. Saking enaknya tidur, ya rupanya kira-kira jam 1, jam 2 pagi, aku khotbah kata orang itu. Ya, jadi bangunlah itu satu keluarga, dikelilingilah tempat tidurku. Mereka dengar khotbah. Rapi katanya khotbah. Ya rapi loh, otaknya sudah merancang begitu kan. Jadi wah mantap Pak, khotbah yang semalam pagi. Khotbah siapa? Bapak lah. Kita kan jam 8-nya kebaktian situ nyaku khotbah. Enggak, ada sesi kedua Pak. Bapak waktu tidur itu kira-kira jam 2, Bapak khotbah, kami bangun. Rapi kok bapak-bapak, sampai 2, 3. Ada gitu kan. Nah, sakit terekamnya gitu. Nah itu yang khotbah itu pakai otak apa? Bawah sadar. Bawah sadar itu. Itulah yang disebut refleksi. Haleluya. Oh Jesus. Cuk among. Ya lumayan masih itu. Ini cakap kotornya. Jadi tekanan situasi tertentu menunjukkan aslinya. Tapi kalau waktu normal otak sadarmu yang akan bekerja. Kita harus buat baik ini kebaktian. Buat baik. Begitu nanti pulang dari sini senggol orang. Woi. Karena apa? Memang di dalam sudah ada kian, tinggal klik aja deh, klik.
Itulah yang disebut spontan atau itu yang disebut refleks. Itu muncul dari otak bawah sadar tidak sadar. Karena memang terisi. Memang ada terisi, cuma otak sadar kita coba mengcancel, nggak boleh ini kebaktian ini. Nggak boleh. Ini lagi apa ini? Nggak boleh di depan pendeta ini. Nggak boleh. Makanya kalau kita di gereja nggak boleh macam-macam, tapi di luar gereja boleh lah macam-macam. Kan? Karena otak sadarnya main, otak bawah sadar sebenarnya bisa saja macam-macam. Jadi itulah yang disebut licik. Licik itu lebih ngeri dari munafik, ya kan? Amin. Amin. Mantap kita ini. Amin. Jadi marah memperpendek umur, apalagi yang memperlemah imun, apalagi hati yang sedih, pikiran kacau, mengerikan itu. Sampai dibilang patah semangat keringkan. Patah semangat itu nggak ada lagi gairah, itu nggak ada semangat, nggak ada pengharapan lagi. Kenapa? Pikirannya dikuasai oleh hal negatif. Mati namanya Mbak. Tungguin Mbak bayar utang mau maksudnya. Patah semangat nih. Lalu sakit hati dia sama suaminya. Jelas suami kini buat apa? Dia cari mata ini. Cari nilai kesalahan, kan? Nah, jadi itu, jadi kita jangan sterilkan hati pikiranmu dengan mulai buka hati pikiranmu setiap hari supaya aktif rohmu, berdoalah, bacalah, renungkanlah firman, datanglah kebaktian supaya aktif roh Allah, terimalah firman itu di hatimu. Begitu firman yang hidup menghatimu, rohmu, roh Allah akan bekerja, dia akan mengeluarkan energi, namanya puasa. Puasa itu kekuatan baru bagi kita, kayak genset dihidupkan sehingga mengeluarkan arus listrik. Roh Allah bekerja aktif mengeluarkan kekuatan, sehingga kekuatan itu menjadi kekuatan baru. Artinya kekuatan bukan dari kita, dari Tuhan. Kita jalan tidak letih, lari tidak lelah, kita malah bisa terbang. Haleluya. Sehingga kita menang lebih dari pemenang. Mari kita berdoa.